ke email saat submit selesai gitu. Bener banget. Boleh di next mungkin. Oke, untuk next-nya mungkin bisa aku bantu jelasin ya. Jadi, this is our Discord channel. For those of you yang mau interested untuk join Discord kita, karena di situ nanti kita bisa sharing-sharing banyak. Karena again kita di sini as a broadening, kita mau kalian itu nggak join hanya karena diri kalian sendiri, tapi kalian bisa connect with each other, yang dimana untuk nge-build community. Ini untuk link Discord-nya, dan ya di sini juga kita nanti bakalan ada Discord talk with Kak Nadia yang tentang LPDP one-on-one di Discord lagi, yaitu tentang tema persiapan seleksi bakat scholastic. Jadi it would be a really interesting meeting for those of you yang mungkin interested in technicalities about LPDP. You can kindly join into our Discord. Oke, mungkin bisa di next. Untuk yang if you feel like our insights have been helpful, like if you really do appreciate about like recent our webinars or anything, you can give a kind donation, or you can give like consider to support us through Saweria. So yeah, here is also the link for the Saweria, guys. Okay. Oke, mungkin bisa di next. Oke, last but not least, karena nanti di sini nanti kita bakalan ada Q&A session ya. Jadi kalian juga bisa drop your questions, go to the slido.com. Nanti kodenya juga udah di-share. Nanti juga bakalan di-share di chat kalau misalnya ada yang bingung. Also, please note that write your IG username atau mungkin nama lengkap di Zoom juga, biar nanti kita juga tahu. Karena nanti kan tadi Kak Ocha kan udah bahas masalah giveaway ya. Jadi nanti untuk nge-track down itu kita butuh username atau nama lengkap. Jadi please do be mindful about that. Oke. Thank you Zack atas informasinya. Kawan Bro, jangan lupa buat join Discord dan juga jangan lupa buat nanya saat talk show berlangsung ya. Nah, mungkin karena partisipannya udah makin banyak dan juga biar makin antusias nih, mungkin teman-teman di sini ada yang baru tahu broadening atau mungkin kelewatan nih dari webinar-webinar sebelumnya belum sempat datang. Mungkin kita bakalan dengerin intro broadening terlebih dahulu yang disampaikan oleh Kak Bianca. Mungkin Kak Bianca, persilakan, stage is yours. Okay, thank you so much Ocha and Zack. Hi everyone, buat yang baru datang, hi I'm Bianca. Aku salah satu foundernya Broadening, and I just want to say thank you very much for taking the time pagi-pagi hari Minggu udah join ini. Aku tadi lihat ada yang masih sarapan dan sebagainya atau siapin sarapan. Jadi thank you so much for taking the time. Aku nggak bilang ini cuma buat kayak thank you dan sebagainya, tapi I know it's your step gitu untuk baik itu kalian mau apply buat kuliah ataupun apply scholarship, it is the first step that you're taking, and I'm so glad that you're taking that for yourself gitu. It's not easy, kayak mungkin ngikutin webinar aja tuh kayak ya kita cuma duduk terus dengerin, tapi beyond that I want to share nanti juga di hari ini how you can make the most out of this session gitu. Mungkin sedikit aja 5 menit aku akan intro sedikit tentang broadening dan a bit of advice gitu on managing today's session gitu ya. Jadi dari aku sendiri, aku dulu kuliah memang di UK, aku sempat master di Cambridge, kemudian S1-nya di Coventry, dan dari pengalaman itu tuh aku ngerasa kayak teman-teman di Indo bisa lebih di better equipped gitu sama informasi tentang kuliah luar negeri. Mungkin buat topik hari ini specifically tentang rejection, I'm pretty sure it's topik yang di kita itu sangat close to heart. Aku berani bilang kalau kayak each and every one of us have faced rejection in some form in the past atau mungkin lagi baru-baru ini mengalami rejection, and so that this session is like really relevant for you. Buat aku sendiri, ceritaku adalah dari aku SMP aku udah sering banget apply beasiswa, ada hampir 10 beasiswa yang udah aku pernah apply, SMP, SMA, S1, S2 sampai PhD, tapi jujur guys aku selalu gagal gitu, dan rejection tuh udah kayak makanan setiap tahunnya. Dan mungkin awal-awal buat aku pribadi ya kayak itu tuh affect me and how I see myself a lot. Kayak aku selalu mikir kayak emangnya aku sejelek itu ya, nggak capable itu kah sampai beasiswa tuh kayak semuanya tolak aku gitu. But throughout that experience, you do learn to kayak
for me, the biggest learning is self-acceptance. Kalau emang gak semuanya bisa berjalan sesuai apa yang kalian mau, what we can do is we work hard gitu. We work hard, we make sure kita put in our efforts. Dan joining today's session is one of your effort gitu. And that's why I say thank you for spending that time. Dan kedua, yang pertama aku cuma mau share itu, dan yang kedua, apply buat kuliah ataupun beasiswa itu nggak bisa cuma pasif gitu ya guys. Kayak oke, it's one thing untuk buka website universitasnya, buka website LPDP misalnya, atau Chevening, atau apapun itu yang mau kalian apply, dan baca requirement-nya dan segala macam. It is important, but that's one thing. And actively listening to people's story, actively asking question ke orang yang emang udah mengalami gitu, baik itu application for uni, for beasiswa, ataupun buat pengalaman mereka di reject hari ini gitu ya. Pengalaman mereka di reject seperti yang akan kalian dengar hari ini dari Kak Zafira is important. It's important to hear people's story so you can and avoid the mistake that they did gitu. Jadi I hope that today's session will be useful for every one of you here. Dan kita cuma pengen bilang, also listening is one thing also, and actioning it is another thing. Jadi aku mau kalian bisa merasa kalau kalian nggak cuma di sini buat dengerin doang, duduk dan dengerin, tapi there's action that you take after the session gitu. I don't want you guys to just spend pagi-pagi udah habisin waktu 1 jam, terus malah nanti kayak nggak ada actionnya. What differentiates people who actually make it, or who eventually got the scholarship or got the offer from the university, is the action. I'm not saying kalau misalkan kalian nggak dapat beasiswanya berarti kalian nggak take action, but what separates you from people who don't even try is the action that you take. Jadi kita di sini very open, we are here to really help you. Dan aku nggak bilang ini cuma kayak ngomong doang, kayak kita di sini buat bantu, but really we're here to help you. So please do use us. Baik itu kalian ke DM kita, ngobrol sama kita, cerita gitu kayak, oh Kak, aku butuh di-connect sama anak LPDP misalnya. Aku mau apply jurusan bioscience tahun ini ke Universitas X, aku butuh kenalan gitu. DM us that, and we will connect you with the right people. Kita akan coba sebisa kita dengan orang-orang yang ada di network kita. Other than that, tadi Zack juga sama Ocha udah sebutin kita ada Discord, so do join the Discord channel supaya kalian bisa ngobrol sama teman-teman yang mungkin lagi dalam masalah, because application itu sulit ya, kayak gak bisa di-tackle sendiri. It's really nice to have someone else fighting that journey with you. Jadi I hope you guys also can connect with each other here. Anyways, yeah, that's a bit about today's session and about a broadening. Mungkin lebih straightforward buat kalian, langsung aja cek buat Instagram kita @broadening.id ataupun di website. I don't want to talk too much about us. I hope that this kind of program is useful for you and you come back for more. Mungkin sedikit note yang tadi belum disebutkan, kita akan ada mentorship program soon in the next few months. Tahun lalu teman-teman kita yang ikut mentorship keterima di LPDP, di Chevening, di Erasmus gitu, dan banyak lagi ada YZLE juga. So I hope you guys can be a part of that mentorship program this year. So do check out our Instagram buat informasi lebih lanjut tentang mentorship dan program lain yang kita punya. So yeah, I'm gonna stop here, and I hope that you guys can really take advantage of today's session and ask a lot of questions to Kak Zafira. Yeah, I'll end here. Thank you so much, guys. Thank you banget Kak Fianka. It was a really wonderful greetings from the co-founder of Broadening. So yeah, thank you for the things. Karena tadi emang yang sangat aku ingin emphasize sebenarnya di Discord juga, karena kita di Discord juga ingin menginisiasi untuk kayak membuat community growth di mana kalian bisa sharing your achievement, your motivation or anything yang mungkin itu bisa ngasih energi positif buat others gitu, biar buat nge-share juga, bantu buat personal branding maybe gitu. Terus kalian juga bisa connect each other. Ya kayak gitu. Mungkin untuk teman-teman yang lain ini ya. Mungkin untuk dari Broadening mungkin bisa di-share link Discord atau apa gitu. Ada yang ini nih, ada yang tertarik untuk join Discord nih. How to join Discord channel, Kak? Bentar ya. Oke, gimana nih, Ocha? Ya nih, mungkin sembari kita nunggu Kak Zafira untuk masuk ke room, kita bisa ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya. Boleh Kan banget. kita udah tahu nih teman-teman kawan di sini dari berbagai daerah di Indonesia, ada yang join dari luar negeri juga. Nah, mungkin di sini
Aku pengen tahu aja, mungkin ada yang mau cerita gitu ya sembari kita nunggu kegagalan apa sih yang mungkin apa ya berkesan buat apa ya yang paling ngena gitu buat kalian. Kalian mau cerita gitu di sini atau di kolom chat kalau misalnya mau. Sebelum kita bridging ke Kak Zafira sebelum nunggu juga. Boleh banget buat teman-teman yang mungkin ngalamin kayak kegagalan terus kayak tiba-tiba dapat momentum kayak oh ternyata keterima di sini terus kayak ternyata ini jalannya mungkin bisa ikutan di share gitu. Ya. Ya. Karena kali ini kan topiknya lebih personal ya, Kak ya. Yes, benar banget. Kayak hampir semua orang tuh pasti pernah gagal gak sih, Zen? Benar banget. Oh, ini ada yang raise hand. Mungkin Halida Ataya mau cerita atau gimana? Boleh. Kak, ceritanya di box pesan atau di on mic aja, sorry. Boleh, on mic boleh. Boleh. Oh iya, jadi tuh walaupun sekarang aku udah di tahun terakhir gitu ya, di apa sih program S1 aku gitu. Tapi waktu dulu tuh pas 2019, karena sebetulnya kan keluarga aku yang benar-benar menekankan pokoknya kalau mau kuliah itu di PTN gitu, karena ya dari biaya dan lain-lain gitu kan. Jadi aku kayak ya berusaha sebisa mungkin lah untuk masuk PTN. Kalau 2019 tuh kan apa sih namanya itu kayak masih yang untuk undangan dari sekolah tuh SNMPTN, terus kalau yang tes tertulis itu SBMPTN, sama mungkin nanti di akhir ada yang mandiri gitu kan dari beberapa apa sih perguruan tinggi negeri gitu. Kayak aku tuh dapat rejection dari si undangannya sekali gitu. Terus pas SBM-nya itu karena dulu 2019 tuh 2 kali gitu. Itu 2 kali ya udah 3 kali. Terus pas SM pun aku ikut ke aku kira 3 atau 2 PTN terus di reject lagi sampai akhirnya aku dapat gitu di apa sih kayak PTN yang terakhir yang masih buka mandiri gitu sih. Dan waktu itu ada yang aku sesalkan mungkin karena jurusan yang aku masuk itu bukan jurusan apa ya, bukan pilihan pertama gitu loh. Makanya di first year itu aku kayak bener-bener denial gitu, kok gue ada di sini sih dan lain-lain gitu. Tapi ya perlahan-lahan mulai overcome dan ternyata apa ya, tahu juga sih kenapa mungkin Allah tuh menempatkan aku di sini gitu di jurusan ini sampai akhirnya oke, aku menemukan jawaban-jawaban dari rejection itu semua kalau dari aku gitu sih. Makasih. Oh wow, keren banget. Sangat insightful banget ya. Dan ini datang dari kawan abroad loh guys, so keren banget sih. Sih aku juga udah baca-baca nih dari kolom chat, ada juga yang gagal beasiswa, gagal olimpiade, gagal ISMA. Oh my god, aku juga gagal ISMA kok, Zek. Sama. Oh, udah berkali-kali apply scholarship tapi masih gagal. Apply scholarship apa nih? Mungkin kawan-kawan abroad sini ada yang lagi apply scholarship juga, lagi pada apply scholarship apa nih yang lagi buka mungkin ya tahun ini. LPDP. Ocha, tapi ini kayaknya Kak Zafira udah di sini deh. It's nice untuk kita mungkin bridging ke materi utama ya, mungkin. Oh ya, boleh, sure. Boleh. Oke. Mungkin aku mau apa ya, karena Kak Zafirnya udah di sini juga, mungkin aku nggak akan berlama-lama lagi karena mungkin teman-teman di sini udah pada antusias semua. Mungkin aku akan langsung say hello aja untuk speaker kita yang sangat keren pagi hari ini. Halo Kak Zafira. Halo Kak Zafira. Halo, suara aku kedengeran? Aman. Kedengeran Kak. Oh my god. Halo Kak, gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Kak Ocha. Alhamdulillah. Kak Ocha sendiri dan teman-teman yang lain apa kabar? Aku lagi kurang sehat sih, tapi alhamdulillah lagi baik juga hari ini. Sama sih, aku juga alhamdulillah baik. Dan semoga broadening juga baik, alhamdulillah. BTW Kak Zafira kesibukannya kan udah lulus ya kemarin kalau nggak salah dari Harvard. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Aku sekarang lagi kerja di New York. Oh nice. Oh ini kolom chat pada ramai banget nih Kak. Hai Kak Zafira, cantik banget. Ini kayaknya kawan ngobrol udah pada ini ya, kayak antusias banget sama Kak Zafira. Karena emang topik kali ini juga benar-benar menarik sih, gimana cara kita face rejection gitu. Yes, betul.
Oke, mungkin untuk Kak Zafira mungkin bisa introduce kayak herself, kayak mungkin dari jurusan apa dulu waktu di Harvard, kayak gimana, kayak gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat teman-teman semuanya yang lagi di Indonesia, dan terima kasih banyak juga nih buat panitia dan tim A Broadening Scholarship Summit yang udah mengadakan acara ini. Aku apresiasi juga Kak Zek dan Kak Ocha yang walaupun lagi kurang sehat ya, tetap bisa berpartisipasi aktif pada pagi hari ini. Kita kasih apresiasi dulu nih buat tim panitia. Nah, mungkin untuk pengenalan diri, nama aku Zafira. Aku bulan Mei kemarin baru aja wisuda dari Harvard Graduate School of Education, yaitu program master di bidang pendidikan. Lebih spesifiknya jurusan Learning Design, Innovation, and Technology. Jadi jurusan aku ini itu ditujukan buat orang-orang yang tertarik dengan pendidikan bukan sebagai pendidik. Jadi bukan sebagai tenaga pendidik, tapi sebagai mereka yang tertarik untuk mengimprove pendidikan dari segi sistem, dari segi kurikulum, dari segi teknologi. Jadi kebanyakan yang ada di jurusan ini adalah mereka yang tertarik untuk bikin startup-nya sendiri atau untuk bikin karya-karya lain gitu ya, yang harapannya bisa mensupport pendidikan dan mensupport mereka yang ada di garda terdepan di bidang atau dunia pendidikan. Dari situ aku saat ini sedang kerja di Amerika dan memang bisa kerja karena aku tidak mendapat beasiswa yang ada ikatan dinas ya. Jadi setelah wisuda aku mendapatkan kebebasan untuk dengan visa aku bisa 3 tahun. Untuk sekarang aku kerja untuk the summer, jadi sampai di akhir Agustus. Nanti di akhir Agustus nggak tahu nih masih di Amerika atau nanti kita lanjut menjadi diaspora di negara lain. Jadi masih jadi nomaden ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi sambil kerja mungkin aktivitasnya juga adalah sambil manage tim Tahu Lebih, yaitu salah satu social enterprise platform aku di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan atau menawarkan atau mengkampanyekan pendidikan seksualitas yang culturally appropriate dan age appropriate untuk K-12 di Indonesia. Mungkin situ dulu Kak Zek atau Kak Ocha. Wow, keren banget sih, keren banget. Karena kan sebenarnya kayak mungkin most of us sudah kayak ngikutin Kak Zafira banget dari awal gitu ya, dari zaman-zaman di Jepang sampai keterima ke Harvard dan lain-lain. Gimana nih, Cak, kalau menurutmu? Iya, keren banget sih menurut aku juga. Kayak pasti perjalanan sampai ke titik ini tuh gak mudah, dan pasti nggak luput juga dari namanya rejection ya, atau kegagalan yang jadi tema kita pada hari ini. Nah, mungkin aku mau langsung mulai aja talk show-nya nih Kak. Dari pertanyaan pertama, kayak Boleh. menurut Kak Zafira, rejection itu apa sih Kak? Kenapa sih orang-orang takut gagal? Kenapa sih orang-orang tuh, kalau yang aku lihat ya, kayak pengen banget ada di safe zone-nya dia sendiri sampai mereka tuh nggak mau keluar dari kotak itu, sampai karena mereka tuh takut banget gagal gitu Kak. Kayak menurut Kakak, apakah rejection itu adalah sebuah hal yang buruk atau gimana Kak? Oke. Buat aku menganggap diri aku adalah seorang dreamer, dan sebagai seorang dreamer pastinya nggak jauh-jauh ya dari yang namanya pernah ngalamin namanya kegagalan. Tapi menurut aku kegagalan itu kembali lagi ke mindset bagaimana kita mendefinisikan satu kata tersebut. Buat aku, ketika aku mendengar gagal, sebenarnya di kamus aku tuh aku melihatnya bukan sebagai kegagalan, tapi belum berhasil. Dan sebenarnya sama aja. Tapi yang membedakan adalah bagaimana akhirnya benak aku atau otak aku tuh menginternalisasi phrase atau kata tersebut. Ketika aku bilang belum berhasil, maka otomatis ada the magic word, yaitu belum, not yet. Dan ketika aku bilang belum, berarti ada chance atau kesempatan bahwa akan berhasil ke depannya. Jadi ketika ada sesuatu yang nggak sejalan dengan keinginan aku, entah itu penolakan beasiswa, entah itu penolakan dari universitas yang udah kita impi-impikan, aku melihat, oke, kalau misalnya terbentur dengan kegagalan, buat aku ini berarti belum berhasil dengan aku yang sekarang, dengan cara yang selama ini, tapi masih ada kemungkinan aku bisa mencapai cita-cita itu kalau aku coba sekali lagi dengan cara yang berbeda dengan diri aku yang udah diimprove, baik itu dari segi knowledge maupun dari segi skill. Contoh adalah ketika aku pertama kali daftar ke Oxford. Aku udah ditolak Oxford 2 kali, teman-teman. Dan buat kebanyakan orang mungkin melihat itu sebagai, oke, berarti aku gagal daftar Oxford 2 kali. Buat aku melihat itu, aku belum berhasil
keterima di Oxford 2 kali. Tapi ada perbedaan antara kegagalan yang pertama dan kegagalan yang kedua. Kegagalan yang pertama, aku bahkan nggak sampai tahap interview. Aku kirim berkas, langsung ditolak. Tapi dari kegagalan yang pertama itu, aku belajar apa sih yang kurang, apakah dari esai aku, apakah dari tugasnya yang diminta dan aku belum kritis pemikirannya dan belum terstruktur atau tertata seperti yang sesuai dengan standar di Oxford. Lalu apa perbedaan yang aku lakukan antara percobaan pertama dan kedua? Setelah mendapatkan kegagalan yang pertama, akhirnya kedua itu aku mencoba hal yang baru, yaitu mencari mentor. Terus aku minta teman-teman aku juga yang berada di bidang yang sama untuk membaca paper-paper aku, biar mereka bisa kasih feedback. Dan wah, itu konstruktif banget teman-teman. Akhirnya dengan semua feedback tersebut, di percobaan kedua ketika aku daftar lagi, aku lolos tahap berkas, lalu aku sampai tahap interview. Jadi buat aku ini adalah sebuah keberhasilan kecil gitu. Jadi ini bukan kegagalan. Dan dari percobaan kedua itu akhirnya aku mentok sampai tahap interview, tapi teman-teman kemungkinan kalau aku coba yang ketiga kali mungkin aku bisa lolos tahap interview. Dan menurut aku itulah kenapa menurut aku kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Ini adalah satu sinyal yang memberitahu kepada kita bahwa untuk kita yang sekarang belum, tapi coba lagi dengan cara yang berbeda. Dan aku sangat paham bahwa ini mengerikan, karena ketika kita udah usaha panjang, kayak aku ngerti banget ini mengerikan buat kebanyakan orang, karena ketika kita udah usaha mati-matian, udah waktu kita spend untuk segala macam persiapan, ketika kita ngerasa atau ketika kita melihat bahwa ini nggak bisa dibawa kemana-mana, pasti nyesek juga. Dan rasa nyesek itu aku tahu adalah yang kita berusaha untuk tidak kita rasakan, yang kita hindari mati-matian kalau bisa. Tapi kalau misalnya perspektif kita adalah, atau mindset kita adalah, oke, dengan perjuangan ini, kita udah dari poin A sampai poin D yang selama ini kita nggak ngira kita bakal ada di poin D, maka sekarang dengan percobaan selanjutnya mungkin kita bisa sampai poin G, sampai poin M, sampai poin S misalnya kayak gitu. Jadi, if you consider failure as yang pertama bukan akhir dari segalanya, dan yang kedua tempat kita untuk memberi feedback kepada diri kita sendiri dan tempat belajar untuk melihat apa nih dari kita yang perlu diimprove, maka menurut aku kegagalan itu tidak menjadi sesuatu yang mengerikan. Wow, tepuk tangan dulu dong guys. Ini nomor pertama ya, ini baru kayak topik pertama dan kita udah mau nangis karena emang jawabannya sangat-sangat keren banget dari Kak Zafira. Oh my God. Yes, benar Keren banget. Jadi tadi kan at least kalau di kegagalan pertama dan kedua itu kayak pasti stage-nya beda ya Kak. Jadi kayak gimana ke kita improve gitu. Dan ya kegagalan itu bukan akhir dari semuanya. So mungkin that's also how you embrace kegagalan gitu. Oke. Mungkin bisa langsung ke topik selanjutnya ya Kak ya. Mungkin the next question dari aku sih, what do you do to keep progressing and still manage to back on track setelah semua kegagalan itu? Karena kan ketika kita gagal kan sometimes kita kayak mikirin kenapa sih kita ngelakuin ini, dan kalau itu dibiarin kan kayak kita jadi lost in ourselves gitu. So how do you as Kak Zafira kayak manage to back on track and still progressing until this day? Pertama, kalau misalnya agak nyambung dari jawaban aku yang sebelumnya, aku ngerti gagal itu nggak enak. Aku ngerti gagal itu pasti bikin kita sedih, karena kita udah memiliki penuh harapan, udah memiliki banyak rencana yang idealnya bisa dilakukan rencana itu. Ketika kita gagal, maka aku yakin untuk siapapun reaksi pertama adalah sedih dulu. Jadi ada stages of grief yang kita lewatin sampai akhirnya kita bisa ikhlas dengan kegagalan itu, dan sampai akhirnya kita bisa, ayo kita harus bangkit, semangat lagi, dicoba lagi. Aku pun nggak terlepas dari proses grieving tersebut. Ketika aku keterima aku nggak keterima LPDP, itu aku sedih banget. Sedihnya tuh benar-benar yang setelah ngelihat hasil, mohon maaf Anda belum lulus atau apa gitu ya. Aku ingat aku curhat ke suami aku dan aku bilang, jujur Zafi capek banget gitu. Dan ini wajar, dan aku juga
menyarankan untuk teman-teman untuk menerima dan diproses dulu kesedihan itu. Kalau misalnya kita pengen istirahat dulu, misalnya selama ini kita bahkan sampai weekend waktunya dipakai untuk persiapan dan sekarang kita ngerasa udah akhir dari segalanya, menurut aku wajar sih kalau misalnya jiwa kita, soul kita itu tuh butuh refreshing. Maka berikanlah yang sudah menjadi haknya, dan yang bisa kasih itu cuman kita doang. Jadi waktu itu yang aku lakukan adalah ya udah aku full istirahat selama 1-2 minggu, aku gak ngapa-ngapain, aku benar-benar cuman memproses, aku menerima, berusaha untuk ikhlas. Dan setelah 2 minggu barulah aku duduk lagi dan aku mikir, oke, selanjutnya apa? Apakah aku pengen mencoba lagi? Berarti aku harus mulai lagi start dari nol, atau ya mungkin nggak nol lah ya, mungkin 30%, karena proses-proses yang sama rasanya kita udah nggak perlu ngulang lagi. Atau ya udah aku ganti jalur, aku cari cita-cita yang lain, dan yang cita-cita pertama ini yang udah gagal quote unquote itu aku tinggal. Menurut aku ini bukan tentang mending yang mana, menurut aku ini adalah tentang pilihan. Kita bisa loh mencoba lagi, dan kita berusaha untuk mencoba lagi dengan diri kita yang udah lebih baik, dan dengan variabel-variabel yang sebelumnya nggak pernah kita consider, tapi kali ini akan kita consider, misalnya kita cari tutor, kita ikut program-program mentoring, atau ya udah kita cari pilihan yang lain, misalnya ya udahlah kita S2-nya dipending dulu, kita cari kerja aja dulu di tempat lain. Terus habis itu mungkin di situ kita harus kayak spend 3 tahun, 5 tahun tergantung dengan kontrak. Sekali lagi ini namanya pilihan. Dan buat aku yang paling penting adalah kita mengambil pilihan yang kita nggak akan menyesali dalam jangka panjang, yang 10 tahun ke depan kita akan melihat kilas balik dan kita akan berterima kasih dengan diri kita sendiri. Dan buat aku ketika itu, setelah aku ditolak di Oxford, setelah aku gagal LPDP, buat aku pilihan yang aku tahu aku bisa hidup dengan diri aku sendiri adalah untuk tetap mencoba. Dan aku bersyukur aku sudah mencoba, dan aku bersyukur aku berada di posisi saat ini. Tapi kalau misalnya seandainya aku nggak bisa, kemungkinan besar aku akan tetap mencoba lagi gitu. Jadi gimana caranya untuk bisa tetap maju? Menurut aku yang pertama adalah izinkan diri kita untuk istirahat, untuk nafas dulu, untuk ikhlas dulu. Tapi setelah itu bisa kita nggak rombak ya, tapi kita evaluasi lagi cita-cita kita. Apakah pengen kita tetap kejar, atau kita pending dulu, atau ya udah kita tinggalin once and for all. Apapun itu pilihannya, semua akan ada plus minusnya masing-masing. Wah, mantap banget sih. Kalau aku bisa rangkum nih dari jawaban Kak Zafira tuh, acceptance is key ya, Kak. Jadi kayak kalau misalnya gagal tuh kita harus menerima dulu diri kita sendiri, kayak jangan denial dulu, kayak kita tuh emang gagal gitu loh, jangan denial kalau misalnya kita gagal. Dan apa ya, jangan takut untuk take time, dan jangan takut untuk coba ambil pilihan baru, karena siapa tahu pilihan-pilihan itu yang apa ya, yang membuka jalan kita ke mungkin opportunity baru gitu ya, Kak. Nah mungkin kan tadi Kak Zafira sempat mention ya, kalau Kak Zafira sempat gagal Oxford, sempat gagal LPDP. Nah tapi apa sih Kak yang bikin Kakak pengen tetap coba untuk apa ya, apply ke luar negeri gitu? Apa sih yang motivasi Kakak yang apa yang mempertahankan Kakak untuk tetap mau daftar ke luar negeri gitu? Buat aku yang paling pertama adalah karena untuk aku menggapai cita-cita aku, yaitu aku ketika itu ya posisinya adalah ingin menyebarluaskan pendidikan seksualitas di Indonesia, bahkan globally one day hopefully. Aku merasa perlu ada mastery. Dan mastery ini perlu aku achieve melalui institusi yang bisa memberikan sertifikasi resmi, istilahnya kayak gitu kali ya. Karena at the end of the day, yes, walaupun kita bisa belajar dari banyak hal di dunia ini, people buy two things, your experience or your mastery. Dan di posisi aku saat itu, aku nggak bisa mencari experience tentang pendidikan seksualitas di Indonesia, yang dimana bidangnya itu masih sangat terbatas. Jadi opsi lain adalah buat aku untuk mencari mastery. Dan sebenarnya nggak perlu di Harvard, nggak perlu di Oxford ya. Waktu itu aku punya list banyak banget kayak mana aja deh yang aku rasanya bisa berada di dalam, yang berada di satu negara yang dimana pendidikan seksualitas itu berkembang. Inggris salah satunya, Amerika, Australia juga bisa. Dan itu alasan kenapa aku akhirnya tetap mencoba. Tapi mungkin kalau misalnya di saat itu aku punya prioritas lain, ada kemungkinan ya udah aku nggak ngambil
master sama sekali gitu. Dan aku akhirnya memutuskan untuk let's say daftar di sekolah yang pendidikan seksualitasnya udah berkembang. Tapi di posisi aku saat itu, yaitu aku tinggal di Jepang, sangat minim karena Jepang juga sama seperti Indonesia sama-sama konservatif ya. Jadi karena opportunity untuk mencari pengalaman itu terbatas, aku melihat lebih besar kesempatan untuk aku mencari mastery di bidangnya. Oke, wow, keren banget. Karena emang dari background-nya Kak Zafira ini menurut aku yang very interesting adalah pendidikan seksualitas yang emang kayak mostly itu mungkin di Indonesia atau negara-negara lain emang masih pada tabu ya. Tapi karena thanks to Kak Zafira berusaha untuk kayak mencoba memberikan exposure bahwa oh it's okay to membahas hal kayak gini kayak gitu-gitu. Dan iya guys, lebih baik kayak menyesal untuk daftar daripada ketika kalian itu nyesal ketika oh deadline-nya udah pas terus kalian nggak daftar terus kalian nyesel kayak gitu. Ya, it's better to daftar daripada nggak daftar sih. Oke. Oke, mungkin next nih Kak. Ketika mungkin Kak Zafira kayak ngalamin berbagai kegagalan gitu ya. Mungkin could you please tell us about like your biggest turning point? Apa yang mungkin Kak Zafira bisa apa ya reflect on that life lesson gitu. And how it affect until like ketika di sisi kakak sekarang itu. Kayak sekarang kan udah kayak mungkin bisa dibilang kayak mulai sukses dan lain-lain itu. Terus apa yang kakak pelajari dari turning point itu? Oke, pertama aku mau bilang kalau aku masih jauh dari kata sukses. Dan yang kedua adalah turning point. Sebenarnya gini, menurut aku kita sebagai manusia, bahkan sebelum kita berada di tahap kita sekarang, itu tuh kita udah banyak mengalami kegagalan. Buat aku, kegagalan itu bisa something as simple as nggak mendapatkan NEM yang aku harapkan ketika dulu aku sekolah. Dan dulu aku masih ada UN ya, aku nggak tahu teman-teman sekarang pernah ngalamin UN atau enggak. Tapi itu bisa something as simple as aku pengennya NEM-nya 37, ternyata aku dapetnya 35, misalnya kayak gitu. Atau aku dulu SMA anaknya rajin banget lomba, dan aku pengen banget lomba, aku sering banget lomba speech bahasa Inggris. Terkadang aku pengennya juara 1, atau ya selalu ya aku pengen juara 1, tapi terkadang aku dapetnya juara 2, juara 3. Buat kebanyakan orang, satu perspektif adalah oke, dia menang juara 2, juara 3. Tapi buat perspektif aku saat itu adalah oh aku gagal juara 1. Jadi menurut aku kegagalan itu udah jauh lebih dulu sebenarnya kita sebagai manusia kita hadapi. Dan buat aku dari semua akumulasi kegagalan itulah di situ aku belajar bahwa it's not a scary thing. It's actually a blessing. Karena satu quote yang aku suka banget adalah if you don't know how to lose, you don't know how to win. Kalau misalnya kita nggak tahu caranya kalah, maka kita juga nggak tahu caranya menang tuh kayak gimana. Dan dengan caranya kita kalah inilah aku pelan-pelan bisa belajar, let's say speech competition. Aku kalah dengan yang juara 1. Dan aku nonton performance-nya dia. Dan aku melihat dia lebih luwes, terus body language-nya lebih bagus, terus dia nggak ngelihat skrip sama sekali, dia bisa bikin audience ketawa. Sementara buat aku mungkin speech aku sangat formal, oke, konten bagus, tapi pembawaannya terlalu serius. Kan dari situ aku bisa kayak, oke, next time aku latihan harus sambil lihat kaca, lihat cermin, dan aku harus latihan di depan guru aku supaya guru aku bisa langsung kasih direct feedback. Dan buat aku, the moment I start thinking about failure as learning experience, menurut aku disitulah it became so much less scary than you think it is. Yes, mungkin kalau dulu stake-nya lebih rendah. Yes, mungkin kalau dulu sekolah yang ini ya, trade-off-nya mungkin lebih rendah, kayak ya udahlah kalah lomba juga kan kayak hidup kita terus gak dituntut untuk kapan nikah, kapan punya duit segala macam lalalala. Beda sama sekarang yang sekalinya kita terhambat di satu poin, maka rencana-rencana ke depannya juga kayak domino effect bakal kehambat juga misalnya kayak gitu. Tapi when you start thinking about failure as learning experience, itu yang tadi aku bilang, maka menurut aku disitulah kita akan jadi lebih terbebaskan untuk mengeksplor sebanyak mungkin kesempatan yang kita mau. Dan ketika kita bisa mengeksplor banyak kesempatan tersebut, disitulah kita juga akan lebih diarahkan dengan apa yang kita suka. Because you will never love what you don't know. Semoga menjawab ya.
Oke, mungkin yang bisa kita tangkap dari jawaban Kak Zafira tadi adalah kita harus melihat failure sebagai learning experience ya. Seperti yang kayaknya udah nggak asing di telinga kita, kayak kalau masih muda tuh habisin jatah gagal kalian karena apa namanya bakal berguna banget untuk pelajaran kita ke depannya nanti kalau misalnya berhadapan dengan suatu hal yang mungkin apa ya require kita untuk gagal gitu. Nah, mungkin sekarang kita berpindah lagi ke topik yang baru. Uh, Pengen tahu nih Kak, kan tadi kan udah bahas tentang kegagalan itu dari sudut mata Kak Zafira seperti apa. Nah, sekarang aku pengen tahu juga kayak siapa sih Kak role model Kak Zafira dalam kayak misalnya bounce back gitu dalam menghadapi kegagalan. Mungkin teman-teman di sini ada juga menjadikan Kak Zafira sebagai role model gitu. Tapi kita pengen tahu nih Kak Zafira sendiri role model itu siapa sih untuk bisa bounce back dari kegagalan itu? Buat aku, role model terbesar adalah ibu aku. Dan alasan aku bilang ibu aku adalah karena ibu aku adalah seorang perempuan Indonesia gitu ya, yang dulu ketika masih remaja pindah ke Jepang untuk S1, lanjut S2, lanjut S3 di negara entah berantah dan harus menggunakan bahasa Jepang, jadi benar-benar harus belajar bahasa lagi dari awal. Dan ketika tinggal di Jepang selama belasan tahun, itu kondisinya sebagai mahasiswa dan sebagai ibu juga. Jadi she was a student mom. She was a student mom of 3 children, jadi aku, abang aku, dan adik aku. Dan kenapa menurut aku beliau adalah role model yang hebat adalah karena pertama beliau bisa membalance itu semua. Dan ketika beliau sudah selesai dengan studinya, beliau pindah ke Indonesia untuk lanjut kerja di industri STEM yang kebanyakan didominasi oleh laki-laki. Dan berada di industri STEM sambil bisa tetap berada di posisi eksekutif leadership role yang biasanya kalau misalnya di industri-industri STEM engineering itu tuh jarang banget ada cewek bisa di posisi seperti itu pun dia berhijab gitu ya, tetap taat dengan faith-nya. Dan menurut aku all of that ketika aku masih kecil tuh aku nggak ngerti itu tuh sesignifikan apa. Tapi semakin aku besar dan semakin aku belajar tentang social issues in general, terus women in STEM and how we're trying to push more women towards engineering program or math programs, knowing that she did it first and knowing that she did it 20 years ago before we started talking about these type of movements, buat aku adalah sesuatu yang luar biasa. Dan yang aku rasa menjadi lebih luar biasanya lagi adalah the fact that the fact that I don't know where she failed, dan aku rasa pasti banyak. Tapi ketika ibu aku tidak kayak sering ngungkit-ngungkit tentang kegagalan, disitulah aku tahu bahwa it's not significant if you don't think it's significant. Kayak pasti pernah lah ibu aku kayak kesendat di sini, kesandung di situ, tapi the fact that she kept on going forward adalah tanda buat aku bahwa aku juga bisa melakukan hal yang sama. So she's my role model because she showed me that as a woman, I can have it all if I want to, as long as I work hard for it. And there's no society or environment that can tell me otherwise. Wow, keren banget. Jadi ternyata juga ibunya Kak Zafira ini nggak kalah keren loh guys, karena kan emang tahu banget dulu kalau emang 20 tahun lalu itu emang apa ya, kayak beda banget kan ya dari segi movement atau apa dengan zaman sekarang. So ya, it's very cool to see that Kak Zafira juga punya role model ibunya yang memang ternyata keren banget gitu. Nah karena emang topiknya ini tadi Kak Zafira itu membahasnya tentang ibu ya, berarti kan kita di sini kayak membahas untuk family yang mungkin ya. So please maybe could you like kind of like tell us about like how did your family or maybe like your surroundings or maybe your friends and affecting this your journey in striving for going abroad maybe for example like or things like that ya. Okay. Pertama aku mau bilang bahwa memang aku sangat bersyukur memiliki keluarga yang sangat suportif dengan cita-cita aku, abang aku, adik aku gitu. Karena
Mungkin karena orang tua aku juga lebih familiar ya, karena selain ibu aku, bapak aku juga sama-sama studi di Jepang dulu kondisinya. Jadi ketika aku SMA, aku bilang ke orang tua aku manggilnya Umi dan Abi. Aku bilang, Umi, Abi pengen kuliah di Jepang. Yang mereka bilang adalah ya udah coba aja gitu. Coba cari beasiswa, dapet nggak? Kalau dapet ya berangkat. Kalau enggak ya udah dicoba lagi. Dan buat aku ketika mendengar itu dan aku tidak mendengar sedikit pun penolakan dari orang tua aku, menurut aku di situ aku memiliki privilege yang kebanyakan orang nggak punya, yaitu orang tua ketika mendengar kita ingin melangkah keluar comfort zone kita, satu respon mereka secara instinktif ya, karena mereka orang tua namanya juga adalah kekhawatiran atau bahkan penolakan. Dan itu yang tidak aku rasakan selama ini, dan itu sekali lagi adalah hal yang sangat-sangat aku syukuri, dan hopefully I will never take that for granted. Ketika aku bilang seperti itu ke orang tua aku adalah ya udah mereka adalah mentor aku gitu ya ketika S1. Jadi ketika kelas 11 aku dibeliin buku persiapan IELTS di Gramedia, aku dibeliin buku persiapan SAT yang bahkan itu adalah inisiatif dari mereka, dan karena aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan gitu kan, kayak bener-bener knowledge-nya nol banget. Disitulah Umi aku pulang kerja masih capek gitu ya, macet Jakarta kalian tahu sendiri, itu tuh berada di sebelah aku di komputer di rumah dan ngebantu aku pelan-pelan cari informasinya. Jadi ini loh Kak persyaratannya untuk masuk universitas ini persyaratannya untuk masuk universitas ini, terus yang Kakak harus bisa lakukan adalah ini. Terus orang tua aku juga yang ngajak aku duduk untuk bikin timeline. Oke, sekarang Kakak kelas 12, bulan Juli Kakak harus kirim berkas bulan Desember. Berarti dari Juli sampai Desember yang harus Kakak lakukan adalah ABC. Dan menurut aku perencanaan seperti itu adalah skill penting yang dulu aku nggak punya, yang aku sangat dibantu oleh orang tua aku. Dan di luar itu juga hal-hal seperti kirim berkas. Orang tua aku sebelum pulang mampir dulu ke DHL sebelum tutup untuk kirim berkas aku ke Jepang. Atau weekend yang harusnya mereka istirahat, mereka nganterin aku ke Student Expo untuk nge-spend seharian cari informasi universitas-universitas mana aja yang bisa aku daftarin. Dan masih banyak lagi yang kalau aku list satu-satu, benar-benar perjuangan mereka pasti aku nggak bisa balas budi cukup gitu ya dengan this lifetime that I have. Dan dengan itu semua pastinya aku juga nggak mau dong untuk main-main gitu ya. Dan alhamdulillahnya dengan bantuan itu juga, dengan doa dari mereka juga, bahkan aku sampai dianterin ke Jepang untuk langsung gitu in person biar aku bisa ngeliat apa sih yang paling cocok buat aku. Dari itu semua lah aku ngerasa aku bisa untuk menggapai cita-cita aku. Lalu ketika aku pengen lanjut S2, ini adalah ketika lingkungan aku mulai berubah ya, karena aku udah tinggal di Jepang sama teman-teman aku, dan mereka lah yang menjadi support system aku. Dan ketika aku selama ini nggak ngira kalau misalnya aku bisa kuliah di tempat seperti Harvard, atau aku nggak ngira kalau aku bakal berani untuk bermimpi daftar ke universitas seperti Oxford. Tapi ketika aku mengutarakan kepada teman aku ingat banget waktu itu lagi tingkat 3. Aku lagi di Indonesia, teman aku lagi di Amerika karena lagi spring break, dan kita lagi Zoom call karena kita pengen catch up, dan aku bilang, I really want to apply to Oxford. I feel like I can do it. Itu pertama kalinya aku mengutarakan secara out loud itu ya, nggak cuma di benak doang. Dan teman aku bilang, I feel like you can do it too. Dalam bahasa Jepang katanya, oh, and I will support you. Dan disitulah momen ketika aku benar-benar ngerasa terpancing gitu ya, kayak terpercik apinya, dan membuat aku berani untuk beneran daftar dan beneran ke dosen-dosen aku dan bilang, saya lagi daftar ke sini, saya minta bantuan untuk kayak bukan personal statement, recommendation letter dan lain sebagainya. Berlanjut ketika aku daftar ke Harvard pun ada suami aku, karena waktu itu posisinya aku udah nikah gitu, dan ketika aku bilang ke suami aku bilang, manggilnya Kak Syafiq ya, nama suami aku namanya Syafiq, aku bilang, Kak, Zafi pengen daftar, boleh enggak? Katanya Kak Syafiq, ya coba aja dapat, kalau misalnya perlu LDR ya udah nggak apa-apa, toh cuma setahun doang. Dan akhirnya benar kita sampai sekarang masih LDR gitu ya. Tapi menurut aku itu adalah bentuk support. Kayak dari sekian banyak yang aku butuh afirmasi dan butuh bantuan untuk bahkan sekedar kamu bisa, itu yang sangat aku syukuri adalah nggak pernah sekalipun ada yang bilang nggak mungkin ke aku. Dan ketika aku ngerasa kayak ketika aku menghadapi kegagalan
ditolak Oxford, atau misalnya aku nggak keterima LPDP, di 1 minggu ketika aku sedih itulah Kak Syafiq yang kayak masakin buat aku, selalu di rumah dan lain sebagainya, yang padahal masih ada kesibukan-kesibukan lain juga gitu. Jadi aku sangat bersyukur sekali lagi gitu memiliki support system seperti itu, dan menurut aku itu jugalah pentingnya aku bisa menjadi support system seperti itu untuk orang lain, entah itu mulai dari adik aku sendiri atau misalnya teman-teman seperti sekarang yang sebenarnya cuma butuh mendengar word of affirmation aja loh gitu. Di situ aku pengen bilang bahwa whatever your dream is, you can do it, and if no one believes in you, at least I believe in you. Wah, Masya Allah banget sih Kak, Oh my aku God. tergugah banget dengernya sih. Semangatin Kak Safira guys, keren Iya, banget. keren banget sumpah. Kayak aku dari sini juga belajar kalau apa ya, punya supportive parents, punya supportive partner tuh suatu privilege yang apa ya, yang lebih berharga gitu daripada mungkin finansial ataupun apa, karena dari situ kita juga bisa apa ya, belajar banyak dan juga dikasih semangat gitu sama mereka. Nah mungkin kalau dari kalian nggak punya itu, at least kalian bisa jadi apa ya, bisa jadi orang-orang sportif buat teman-teman kalian tuh, orang-orang terdekat kalian gitu. Nah mungkin last question dari kita nih Kak, sebelum kita beralih ke pertanyaan dari teman-teman yang mungkin udah membludak banget di Slido, dari kegagalan-kegagalan yang udah kakak hadapi nih dari SMA, S1, S2. Nah menurut kakak kan kakak udah juga mengorbankan uang, mental, terus juga usaha. Nah menurut kakak tuh, does it pay off at the end of the day? Atau gimana tuh Kak? Personally, I think it's too early to tell. Saat ini, sampai bulan Mei, itu adalah waktu yang aku spend untuk aku belajar. Dan untuk tahu apakah ini pay off atau enggak, dalam standar aku adalah apakah yang aku pelajari itu bermanfaat untuk orang. Kalau misalnya ternyata aku simpan sendiri dan gak bisa aku implementasikan dan gak bermanfaat untuk orang banyak, maka disitulah aku bakal bilang I'm doing something wrong. Tapi kalau misalnya ternyata memang ada segelintir gitu ya orang yang ngerasa setelah melihat perjalanan aku, at least gitu ya, bahkan aku nggak pernah kontak langsung sama mereka dan mereka bilang I was able to do this because of you, maka disitulah aku ngerasa okay, it's starting to pay off, tapi menurut aku masih lebih banyak yang bisa aku lakukan. Jadi whether or not it paid off, I can't say yes or no right now, tapi I will do my best to make sure that it pays off. Ya, keren banget sih jawabannya. Jadi itu ya guys ya. Mungkin yang bisa sebelum kita kayak transition untuk ke transition buat ke Slido, mungkin kayak yang bisa kita note itu, karena yang aku appreciate itu adalah kayak Kak Zaf itu mau accepted or rejected itu kayak she still wants to document it on social media, dan she has the courage to do so gitu. Jadi kayak seeing this kind of thing as a whole journey package, not just only like about senangnya doang, karena scholarship itu juga ada journey yang emang ada struggle-nya, ada mental dan effortnya, dan itu yang dia share ke kayak ya sosial media Kak Zafira gitu. Oke. Great. Mungkin sekarang bisa langsung moving on to the Slido mungkin kali ya. Oke, thanks Irene. Mungkin bisa dimulai dari Ocha dulu, mungkin mau milih pertanyaan yang mana? Aku mungkin boleh request, boleh dipilih pertanyaan yang belum dibahas kali ya. Boleh. Boleh. Okay. Oh ini mungkin ya yang dari Ninik Koniah. Boleh agak scroll gak Irene? Oke. Ini ada pertanyaan dari Ninik Koniah. Hai Kak Zafira, aku mau tanya, how do you survive and adapt di suatu budaya yang asing sendirian? Like how do you maintain good grades, etc. Thank you. Mungkin boleh langsung dijawab Kak. Yes. Menurut aku ini kembali lagi ke lingkungan. Dan ketika aku bilang lingkungan, aku pengen quote satu dari buku Atomic Habits yang aku suka banget. Ketika buku itu berkata bahwa we don't have to be the victim of our environment, you can be the architect of your environment. Maksudnya gimana? Yes, satu sisi orang mungkin bisa bilang, tapi kan lingkungan lo serba asing, kayak lo minoritas, lalalala. Itu kalau misalnya aku pengen victim blaming bisa kayak aku bisa kayak iya nih karena aku minoritas jadinya aku nggak sholat misalnya kayak gitu. Tapi aku adalah orang yang berprinsip bahwa I can be the architect of my own environment. Walaupun aku minoritas, aku punya kemampuan sebagai orang dewasa untuk menyusun atau membuat
lingkungan itu sendiri. Salah satunya hal sederhana adalah dengan aku daftar PPI. PPI itu Persatuan Pelajar Indonesia. Di negara manapun kalian nanti kuliah di luar negeri itu pasti ada PPI-nya. Kalau di Jepang PPI Jepang, kalau di Amerika Permias, kalau di Rusia Permira, kalau di mana lagi ya? Pokoknya banyak deh. Dan ini semua kayak emang kita satu organisasi besar. Yang aku lakukan adalah aku daftar PPI Osaka. Setelah PPI Osaka, aku daftar PPI Kansai. Jadi kayak Kansai itu prefekturnya, Osaka tuh kotanya. Gak ada yang salah. Pokoknya kayak gitu. Terus habis itu aku daftar PPI Jepang buat negaranya. Sama seperti di Amerika juga aku daftar atau aku menjadi anggota HISA, Harvard Indonesian Student Association. Jadi aku tetap bisa memiliki home away from home yang membuat aku ngerasa belong in my own identity and my own skin. Selain itu juga aku daftar ke Muslim Osaka atau organisasi Muslim di Osaka University. Jadinya aku juga tetap bisa ikut kayak pengajian mingguan, terus bisa makan-makan sama orang Indonesia. Bahkan pengajiannya tuh nggak buat yang Muslim doang, tapi buat yang non-Muslim juga, kayak mereka tetap datang buat makan bakwan, makan soto, karena acaranya yang dicari itu sebenarnya makan-makannya gitu kan. Jadi you can find your own community if you want to. Dan yang aku lakukan adalah itu. Jadi dimanapun aku berada, hal pertama yang selalu aku lakukan adalah aku harus mencari komunitas di mana aku tetap bisa merasa seperti aku ada commonality atau home away from home tersebut. Oke. Ya keren banget. Jadi gitu ya guys ya, bahwa environment itu juga plays a huge part, and gimana cara kalian nge-utilize that environment. Kayak contoh tadi kan Kak Zafira sebagai minoritas tapi kayak masih ada kemauan untuk reaching out to PPI misalnya, terus kayak bikin event dan lain-lain gitu. Mungkin kalau dari aku ada tapi kayak agak ke bawah, mungkin bisa di scroll lumayan ke bawah ya. Yang anonymous kalau nggak salah. Mungkin masih ke bawah. Oke, kayaknya ini ya. Mungkin aku langsung bacain dulu aja ya, kayak. Kayaknya Oke. agak ke bawah banget ya. Jadi pertanyaannya itu gini dari Anonymous ya. Halo Kak Zafira, have you ever feel like kayaknya gagal deh? Sebenarnya itu sadar diri atau pikiran negatif aja ya? Dan boleh nggak sih kayak kita sadar diri begitu? Kalau misal kayak gagal. Oh, ini aku udah ngelihat pertanyaannya di layar. Ya, benar. Menurut aku ini related ke jawaban aku tadi ketika aku bilang ketika aku bilang bahwa ini adalah pilihan. Ketika kita bilang itu sadar diri, terus abis itu kita memilih untuk akhirnya belok ke cita-cita yang lain yang menurut kita nggak se-high stake dan nggak setinggi itu resikonya, itu adalah pilihan. Tapi ketika kita memilih untuk menganggap kayaknya gagal sebagai pikiran negatif, dan kita tetap memutuskan untuk mencoba lagi dan lagi dan lagi, maka disitulah menurut aku kita memilih untuk tetap berjuang. Whichever it is, aku rasa kita sebagai orang dewasa akan consciously make that decision. Jadi tinggal kita pilih aja, kita pengen bikin decision yang mana, which choice can you live with long term. Aku pribadi adalah orang yang memilih untuk melihat kegagalan sebagai pikiran negatif, dan aku lebih fokus ke hal positifnya, yaitu learning lesson. Aku ambil datanya dari kegagalan tersebut, aku harus improve di bagian mana, terus dari resep improvement itu yang aku coba implementasi dalam diri aku. Terus coba lagi. Oke, keren banget ya. Semoga menjawab ya pertanyaannya dari Anonymous tadi. Mungkin pertanyaan terakhir nih untuk sesi yang di Slido. Mungkin Airin bisa scroll ke pertanyaannya Anonymous yang di bawah Jihan Nabila. Mungkin bisa langsung dibacain aja, nggak apa-apa Ocha. Oh, oke, nggak apa-apa. Mungkin aku langsung bacain aja ya, karena tadi kan kita udah bahas bahas kegagalan dan cara kita bounce back nih. Nah, di sini ada pertanyaan kayak, halo Kak Zafira, what should you do if you kept on getting rejected, Kak? I feel like I'm stuck here and I don't even know how to process rejections, hence I can't improve myself. Nah, gimana nih Kak kalau misalnya kita udah gagal terus-terusan tapi belum bisa bounce back gitu? I think
apa ya? Aku sebenarnya pengen jawab, sebenarnya jawaban aku mirip-mirip sama jawaban aku sebelumnya sih, yaitu at the end of the day, it's about your mindset. Are you really stuck? Kalau misalnya kita ngerasa stuck, apa sih yang membuat kita ngerasa stuck? Karena menurut aku, dari rejection pertama, kedua, ketiga, keempat, itu ideally ada feedback yang kita dapetin sehingga kita bisa implementasi feedback tersebut sehingga kita bisa mencoba lagi tapi mencoba dengan cara yang lebih baik. Jadi bukan mencoba dengan cara yang sama. Kayak kita kalau misalnya pengen buka pintu yang terkunci. Terus abis itu kita tuh pakai kunci yang kita coba, terus abis itu pintunya tuh nggak kebuka. Tapi kita balik lagi ke pintu itu, balik lagi ke pintu itu, balik lagi ke pintu itu, tapi kuncinya tuh tetap pakai kunci yang sama. Pastinya nggak bakal kebuka dong. Untuk bisa ngebuka, kita harus cari kunci yang baru. Dan buat aku, kunci baru ini adalah diri kita sendiri yang udah improved. Baik itu dari CV kita yang tadinya kita nggak kerja dan hanya magang-magang, tapi ternyata kita sekarang di CV yang baru ada full-time position, yang full-time position ini di company yang bagus. So, when you try again, menurut aku perlu dengan conscious effort to do better. Jadi, not doing the same thing you've done yang udah menghadapi atau dengan hasil yang udah jelas kita udah tahu ya itu gagal, tapi dengan effort untuk do better. Dan effort do better ini bisa dengan kita disambi daftar kerja lain. Karena mungkin posisi pekerjaan itulah yang bisa membuat kita akhirnya lolos di kampus ternama tersebut. Mungkin personal atau recommendation letter dari bos yang ada di company tersebut lah yang akan ngebantu kita nggak tahu. Tapi buat aku itu adalah yang aku perhatikan ya dari pengalaman aku pribadi. Karena dari percobaan pertama ke percobaan kedua, aku tidak memiliki recommendation letter dari mentor aku yang juga adalah CEO dari satu company yang aku pernah kerja di situ, kayak founder dari company yang pernah aku kerja di situ. Dan itu buat aku adalah a big difference. Jadi when you feel stuck, yang menurut aku bisa kita lakukan adalah try to self-reflect. Are we trying things again with the conscious effort to do better? Or have we been doing the same thing over and over again? And if we have been doing the same thing over and over again, maka harapannya kita bisa, oke, kalau gitu coba maju. Plan selanjutnya apa? Di situ sambil kita tetap mempersu cita-cita kita juga. Oke, makanya ini salah satu kayak hal yang penting untuk kita evaluasi dan juga refleksi diri sebelum kita mencoba lagi gitu ya teman-teman. Jadi pastikan sebelum kita mencoba untuk mencoba lagi, pastikan kita udah evaluasi, udah refleksi diri sehingga kita nantinya sudah datang, sudah mencoba lagi dengan versi kita yang baru yang lebih baik. Oke, mungkin kita move dulu ya sebentar dari Slido. Nah, kali ini aku akan coba untuk open the floor untuk teman-teman yang pengen nanya langsung nih ke Kak Safira di Zoom lewat on-mic, bisa langsung raise hand. Oke, ini udah ada yang raise hand. Langsung aja Ocha mungkin di. Oke, mungkin dari Khalida Ataya dulu kali ya, yang raise hand duluan, cepet banget nih. Mungkin bisa langsung on-mic dan sampaikan pertanyaannya ke Kak Zafira. Oke, terima kasih untuk waktunya. Aku izin bertanya untuk Kak Zafi. Jadi kan posisinya sekarang aku tuh mahasiswa semester akhir ya, di S1 gitu. Dan teman-teman aku tuh kebanyakan udah ada yang wisuda juga. Dan mereka sekarang lagi pergantian, jadi mencari job pekerjaan gitu ya di awal karir mereka. Nah, aku tuh mencoba untuk selalu berpikir ya pokoknya tadi ya seperti yang Kak Zafi sampaikan gitu. Pokoknya hal yang negatif ya kita kesampingkan gitu dan fokus ke hal yang positif aja seperti misalnya menyikapi kegagalan dan lain-lain. Nah, ada salah satu temanku tuh yang merasa bahwa setelah dia graduasi gitu ya, karir yang dia jalani sekarang itu tuh nggak cocok dan kayak merupakan kegagalan gitu ya dan bukan karir impian gitu. Tapi kalau misalnya aku pikir gitu ya, apa yang dia jalani sekarang itu tuh masih hal yang baik gitu dan sejalan dengan apa sih kayak dia tuh belajarnya apa gitu waktu 4 tahun kuliah kemarin. Nah, dan ketika aku dicurhatin hal seperti itu gitu, itu tuh malah kayak ada sisi negatifnya ke aku gitu loh Kak. Jadi di samping lain di sisi lain gitu ya, dia kan temanku
ya aku harus seenggaknya kan mendengar gitu. Tapi buat aku itu tuh mengarahnya lebih jadi ke toksik untuk diri aku sendiri gitu. Jadi aku bingung bagaimana kalau misalnya menghadapi situasi hal seperti itu, apakah Kak Zafi juga pernah ada gitu ya di situasi seperti itu ketika kita ingin stay positif, tapi misalnya tetap aja tuh ada hal-hal yang masuk ke kita yang mempengaruhi gitu ya Kak. Kalau aku kondisinya seperti itu, pertanyaan untuk aku gitu sih Kak, kayak gimana kita overcome situasi seperti itu dengan posisi itu tuh dia tuh teman aku gitu. Thank you. Oke, thank you atas pertanyaannya. Aku suka nih, sangat spesifik dengan pengalamannya Kak Khalida sendiri. Dan kalau tadi ditanya apakah aku pernah mengalami hal yang sama, aku rasa aku pernah. Ketika teman-teman aku yang dapat LPDP komplain dengan sistem LPDP. Dan komplainnya ke aku, dan aku dalam hati kayak, lo nggak bersyukur ya gitu. Tapi aku nggak bakal bilang kayak gitu dong tentunya. Karena dalam hati aku kayak, oh iya aku ngerti. Karena di lain sisi, dan yang aku pengen bilang ke Kak Khalida juga adalah, kita semua itu punya timeline yang beda-beda, dan kita semua itu punya prioritas, goal, dan starting point yang berbeda. Apa yang baik buat kita belum tentu baik untuk orang lain, dan apa yang baik untuk orang lain itu belum tentu baik untuk kita. Jadi ketika kita mendengar keluhan-keluhan seperti itu ya, yang padahal menurut kita itu adalah privilege, yang menurut kita itu adalah hal yang baik, yang nggak bisa kita pungkiri adalah setiap orang memiliki harapan dan keinginan dan cita-cita yang berbeda-beda. Maka menurut aku yang bisa dilakukan Kak Khalida di sini adalah kembali lagi ke mindset-nya. Gimana caranya supaya kita nggak berpikir negatif dengan kita ingat bahwa memang mungkin kita bakal bersyukur banget kalau kita punya pekerjaan itu, tapi mungkin dia sebenarnya pengen melakukan hal yang lain. Dan yang bisa kita syukuri adalah mungkin teman kita juga nggak akan tahu dari awal gini. Hal lain yang menurut aku perlu diingat adalah teman kita juga pasti gak nyangka kalau misalnya dia ternyata gak bakal suka dengan pekerjaannya kan. Kayak teman kita pasti dulu daftar dengan ekspektasi, dengan harapan, ternyata tidak tercapai, dan itu kembali lagi bukan salah teman kita. Yang mungkin bisa kita bilang adalah, oke, kalau misalnya lo nggak happy, sekarang apa rencananya? Itu yang biasanya aku bilang ke teman-teman aku yang datang ke aku dengan keluh kesah. Aku bilang, oke, sekarang udah tahu problemnya, sekarang kita cari solusinya. Buat lo solusinya apa? Cari beasiswa lain kah? Kan nggak mungkin. Berarti apa nih yang bisa kita lakukan? Atau misalnya solusinya buat kamu apa? Misalnya resign belum bisa, ya udah kita coba untuk maksimalin 1 tahun terakhir ini, karena kita mungkin kontraknya sekian tahun, tapi dalam 1 tahun terakhir ini, kan kita udah tahu yang kita nggak suka, sekarang kita cari yang kita sukanya apa, dan kita lihat ada nggak sih kesempatan untuk mengasah skill yang di bidang yang kita suka di company tersebut selama masih ada kesempatan. Jadi kita ajak untuk ngobrol solusi. Menurut aku itu satu hal yang bisa kita coba lakukan. Oh, wow, keren banget. Semoga menjawab ya dari yang tanya tadi. Mungkin langsung aja selanjutnya mungkin Luna Balkis Frederica ya bisa open mic. Halo Kak Zaf. Ya, jadi Kak Zaf, makasih kesempatannya. Jadi aku masih duduk di SMA, belum tahu harus ngelakuin apa, tapi punya cita-cita tinggi banget. Jadi aku pengen tahu apa yang Kak Zafira usahain selama masa SMA, manfaatin waktu apa aja. Boleh juga disangkut pautin sama agama, apa yang diistiqomahkan. Ya, gitu aja. Makasih Kak Zaf. Oke, thank you atas pertanyaannya. Ini menurut aku perlu diapresiasi banget ya, masih SMA tapi sudah dengan kesadaran tinggi untuk pengen belajar. Yang bisa dilakukan, yang bisa dimaksimalkan buat aku adalah 3 hal, akademik, organisasi, dan lomba. Karena menurut aku, kita pengen daftar ke universitas manapun, baik itu dalam negeri maupun luar negeri, yang akan dinilai dari kita itu kecerdasan IQ tentunya, tapi juga EQ, emotional quotient. Menurut aku, salah satu yang akhirnya membantu aplikasi aku ketika aku daftar ke luar negeri terutama adalah ketika melihat portofolio organisasi dan lomba yang pernah aku lakukan, seperti OSIS, MPK, terus habis itu lomba English Speech, aku jadi panitia pensi, atau jadi panitia buku tahunan, atau jadi panitia
apapun lah, dulu sekolah aku punya acara, aku daftar gitu jadi panitianya. Dari situ kan kelihatan karakternya, berarti anak ini nggak cuma cerdas secara nilai doang, nggak cuma book smart, tapi juga street smart. Jadi paket komplit gitu ya istilahnya. Dan dengan kita street smart itu tuh biasanya berarti anaknya ngerti gimana caranya mentoleransi sifat-sifat teman-teman yang mungkin karakter yang berbeda dengan karakter kita. Berarti kita juga udah belajar yang namanya negosiasi. Kita udah pernah belajar yang namanya mendelegasikan tugas, membalance manajemen waktu yang tidak bisa kita pelajari kalau misalnya kita hanya fokus dengan apa yang terjadi di kelas. Jadi selama SMA fokus dengan itu yang pertama. Yang kedua adalah plan your future as early as possible. Karena yes, daftar ke luar negeri itu gampang. Tinggal masukin semua berkas ke amplop itu yang kita kirim. Atau kalau zaman sekarang udah no paper, kita bisa langsung isi portal aja. Isi portal itu cepat, mungkin 15-30 menit sampai pembayaran. Yang lama adalah ngerjain semua hal yang nantinya bakal kita masukin ke portal tersebut. Karena portal tersebut bakal nanya tentang achievement, bakal nanya tentang accomplishment, bakal nanyain tentang your passion, your dreams, your goals, dan itu gak bisa kita pikirin satu kali duduk. Itu harus dengan penuh berdialog dengan diri kita sendiri, dan itu yang perlu kita akumulasi sedini mungkin. Kalau bisa dari kelas 10, maka itu lebih baik. Jadi, start planning your future from now. Cek di website universitasnya apa sih yang mereka butuhin. Terus abis itu dari sekarang kita kejar. Karena IELTS juga harus belajar dulu. TOEFL juga nggak mungkin langsung kita skor nilai maksimal tanpa kita drilling latihan soal. Terus kalau misalnya apa yang perlu diistiqomahin, menurut aku pertama adalah berbakti kepada orang tua. Menurut aku itu penting banget karena pada akhirnya yang memberi izin kita untuk bisa melakukan banyak hal yang akan memberi ridho adalah orang tua kita, dan orang tua kita di sekolah yaitu guru. Aku ngerasa terbantu banget ketika kelas 12 karena guru tahu aku nggak pernah macem-macem gitu ya di sekolah. Jadi kalau misalnya lagi pelajaran fisika, tapi aku nggak merhatiin guru aku karena aku belajar TOEFL di kelas atau aku belajar SAT di kelas. Guru aku sama sekali tidak mengganggu. Guru aku cuman bilang, Zaf, ngerjain apa? Terus aku bilang, ini SAT Pak. Oh, kapan ujiannya? 2 bulan lagi. Oh ya udah, 5 menit pertama atau 10 menit, 15 menit pertama perhatiin saya dulu, nanti kalau kamu udah beres nyatet, kamu boleh balik lagi. Ya udah, aku balik lagi. Jadi, support seperti itu menurut aku perlu diakumulasi dari hubungan baik ya antara kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan sampai kita nyesel di akhir kelas 12, ternyata guru kita nggak ada yang ridho, orang tua kita juga nggak ridho. Menurut aku itu serem banget sih. Wah, keren banget sih tadi kayak ujangan sekaligus jawaban dari Kak Zafira. Tapi aku setuju banget sih soal yang plan your future as soon as possible, karena aku sekarang di semester 7, aku udah final year tuh, tapi banyak banget teman aku yang belum tahu mau jadi apa. Jadi kayak menurut aku nge-plan dari SMA mungkin kayak bisa banget untuk membantu kamu kayak memetakan apa nih yang mau kamu capai di masa depan nanti. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu ya, kita bisa sudahi ya sesi talk show pada hari ini. Nah, mungkin sebelum kita berpisah dengan Kak Zafira, kita bisa dokumentasi terlebih dahulu. Teman-teman bisa on cam ya semuanya. Kak, tadi kan aku telat. Kayaknya 2 pertanyaan lagi nggak apa-apa deh. Oh, oke. Mungkin 2 pertanyaan lagi mungkin dari Zoom aja ya, Kak. Dari yang on cam, mungkin Madina Mazaya bisa menyampaikan pertanyaannya. Thank you, Kak Safi. I was so sad I was able to ask. Aku mulai aja ya sekarang ya. Oke. Jadi, Ke mute Madina suaranya. Hi, Kak Safi. Can you hear me? Yes. Thank you. Bisa menanya. I was gonna be so sad if I couldn't. Jadi gini. Halo semuanya. Aku Madina. Aku kelas 3 SMP. Dan I guess aku dari dulu, I've always been a person who's been so scared of failure. Or when I experienced failure, I was like, oh, this is my fault. I should have done better or something kan. Nah, pas kelas 7, I really based my self-worth on my grades and everything.
I mean, I used to do lomba and everything. Nah, pas kelas 8, I got the chance to join OSIS. And that was when things truly fell apart, because I was juggling with academics, OSIS, and like competitions and everything. And as a person, I'm like a person that can only focus on one thing at once to truly master said thing. And when I experienced this, I felt like I was so all over the place. And you know the feeling when you did bad on your test and you can't even face your teacher because you're still humiliated and you don't want to disappoint them. And then when I joined a speech competition and I was writing about learning, like my journey about learning, is when I truly put my mindset on writing, is when I realized, why have I been thinking like this? It's so dumb for me to think like this and put myself down for things it's out of my control. And after that, I just recently talked about this with my friend at school, and she said she related to me, and I felt, wow, I'm not the only one struggling with this. So pas aku ketemu ikut talk show ini, and everyone was talking about this, I was like, wow, I can't believe I'm getting so much insightful knowledge from all these people. And so what I want to ask is, as a person who would, if I go to a buffet, I like lots of things on my plate. And with all those things on my plate, I get overwhelmed by them. So my question is, how do you decide which to take away and put in your fridge at home to eat for later and eat on the plate right now so you won't get overwhelmed? That's my question. Thank you. Okay. First of all, I want to appreciate that you're here. You're in last year of middle school, and the fact that you've decided to put your future as a priority is something that I wish I did much early on when I was in middle school. I think in middle school, I was too focused on notes in my book, pretending I'm a part of the Hunger Games trial. But anyway, you raise a good point, because I think this is something that a lot of people would be able to relate to. And I was able to relate to that when I was in school. And your question is about priority. And my answer is to learn how to prioritize based on the phase in your life. And when I say phase, when we talk about school, we have 4 quarters. In the US, we have 4 quarters. In Indonesia, we have 2 semesters, for example. Of the semester, that's when the academics is usually the easiest. And I think that's when we can put the most effort and time and energy on organization, such as creating the proposal, planning on the projects that you want to create, deciding on the team member, recruitment. And then that's also when you can focus on thinking about what competitions you want to go on. But then in the middle of the semester, when your classes become a little bit more difficult and requires more of your attention, I think that's when you can put more energy into your classes. And then you can put less energy on organizations because you have decided and planned on the project. And all you have to do left is to delegate, because in an organization, you're not the only person. There's 20, 30 other people who are working towards the same goal with you. And I think it's really important that you can also delegate your tasks so that it's not overwhelming for you or for your friends. So, think about your priorities, sort through your priorities depending on where you're at. And if, let's say, you have 100% in you, maybe for now, put 30% in classes and 30% in organization, and that leaves you 40% for a competition. But in 2 months, that's going to change. And that's the importance of knowing your priority and being able to stay flexible with your schedule. And finally, if you think thinking about it in your head is too difficult for you, have a planner. And your planner can be your other extra brain that can help you organize your schedule. And I found that to be really, really helpful in the last 5-6 years of my life. I hope that answers your question. Thank you so much, Kak Zafi. Oh my God, thank you. Yeah, I hope that it answers the question. Ya, mungkin tadi karena Kak Zafira ini satu question mungkin ya, apa gimana? Oh ya, oke, sure.
Oke, mungkin dari Nisa kali ya untuk last question, mungkin bisa untuk on mic. Terima kasih Kak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Zafira. Aku Nisa, saat ini sedang kuliah semester 4 di salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia. Nah, aku mau tanya nih sama Kak Zafira, apakah peluang untuk mahasiswa dari perguruan tinggi swasta itu sama besarnya dengan teman-teman yang berasal dari perguruan tinggi negeri atau bagaimana Kak? Apakah pihak universitas yang ada di luar negeri dan pihak penyeleksi beasiswa juga melihat ranking universitas asal kita sebagai salah satu indikator seleksi kita diterima atau tidak? Begitu Kak, dan minta tipsnya juga. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sebagai lulusan PTS bisa bersaing dengan PTN gitu kali ya pertanyaannya untuk daftar kuliah ke luar negeri? Jawaban aku sederhananya adalah bisa. Karena pendaftaran untuk kuliah ke luar negeri itu seleksinya sangat komprehensif. Jadi bukan cuma tes course aja, tapi kita juga bakal dilihat esainya, bakal dilihat juga rekomendasi dari dosen atau atasan kita, bakal dilihat dari portofolio yang udah kita kumpulin dari lama. Dan all of that together creates a holistic and comprehensive story of who you are. Jadi it's less about where you're from, but more about how you tell your story dan gimana kita bisa menyampaikan alasan aku untuk memilih daftar di PTS tersebut adalah karena kesempatan-kesempatan yang ditawarkan, yang tidak ditawarkan di PTN. Jadi, it's all about how you justify why you've been doing what you're doing dan apakah yang selama ini kita lakukan itu akan berkesinambungan dengan cita-cita kita di masa depan. Selama kita bisa menulis cerita itu dan ceritanya nyambung dari satu poin ke poin lainnya and all of the dots connect, maka disitulah menurut aku kita punya as much or bahkan even more kesempatan untuk bersaing dan untuk bisa keterima di universitas impian kita. So don't worry about where you're from, it's about your story and everyone has a valuable story regardless of kita dulu kuliah di mana. Semoga menjawab ya. Terima kasih Kak Zal. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang berasal dari universitas swasta jangan khawatir karena untuk seleksi beasiswa luar negeri itu semua dianggap sama rata, jadi semua orang bisa mencoba dan semua orang punya kesempatan yang sama. Oke, mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir, beneran terakhir karena keterbatasan waktu juga kita harus mengakhiri sesi talk show pada hari ini. Nah, mungkin sebelum kita berpisah dengan Kak Zafira nih, kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Teman-teman bisa on cam ya, biar bisa satu frame sama Kak Zafira nih. Bener banget. Ya, mungkin kalau udah pada on cam semua, operator bisa bantu screenshot untuk dokumentasi. Oke, since banyak banget yang di sini yang on cam nih, pada antusias banget. Tahan smile-nya ya semuanya ya. Oke, now we're going for first slide dulu ya semuanya. 1, 2, 3. Oke, second slide. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, everyone. Thank you for smiling. Okay, thank you Irene for screenshotting the documentation. Gimana nih, Cak? Iya, aku merasa sangat terhormat juga bisa jadi MC di sini bersama Kak Zafira sama Zack juga. Kayak aku ikut talk show ini merasa membuka pandangan aku juga karena dapat perspektif baru dan juga kayak bisa belajar hal baru juga dari apa yang disampaikan Kak Zafira. Menurut Zack gimana nih kesan-pesan talk show hari ini? Sure, I think like at first I see rejection as a huge part, but then I attend at this talk show and then at the end I see that rejection is like a part of your journey, so you shouldn't worry about that and you should just
try new things with evaluating and try new fresh things. So yeah. Oke, mungkin aku mau ngucapin juga kepada Kak Zafira, makasih banyak Kak udah hadir di sini, udah menyempatkan waktunya. Dan teman-teman juga. Nah, mungkin sebelum live, teman-teman bisa bantu untuk isi feedback form yang ada di kolom chat untuk kayak membantu supaya kita bisa improve event-event yang akan kita adain setelahnya. Mungkin bisa share. Oke. Yes. Kalian bisa isi feedback formnya di cut.ly/abr SCH feedback form. Kalian bisa isi feedback formnya di situ. Mungkin Zek bisa closing? Yeah, again, thank you so much guys for joining this session. We do hope that kalian bisa dapat insight-insight baru, and then oh ya, mungkin di next aja nggak apa-apa itu tadi slide-nya. Ya, sama mungkin terakhir dari aku, buat kalian yang mungkin mau dokumentasi atau apapun itu, kalian bisa cek our takeaways yang udah di-share di kolom chat. Di situ kalian bisa share your insight, what you do, etc. So that you keep like sharing this exposure to everyone, so that everyone aware about what you've been doing, you know, which is kind of nice, you know. So yes, I think that's it for my closing. Thank you again. Thank you Ocha. Thank you Zek, and thank you Kak Zafira. Lastly, for making this event and creating this event in the very first place. Thank you. Mungkin ya, see you guys in the next session ya. Dadah. Bye. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Thank you you, guys. Kak.